Gita, ya. Kemudian juga Sifu Jason, wah, akhirnya jam 8 sudah masuk juga. Ini suatu yang luar biasa ya. Komit selalu Pak Sifu Jason ini selalu komit waktu nih Pak James. Yes. Contoh yang baik ini buat teman-teman juga ya. Fantastic. Kami yang sebagai fasilitator Anda berusaha untuk menyiapkan materi-materi untuk Anda dan mengundang Anda untuk aktif ya, supaya mengerjakan tugas, selain tugas Anda masing-masing, tugas dari Elite Club ini juga Anda dikerjakan, minta peran aktif Anda supaya Anda benar-benar di akhir program nanti mendapatkan benefit yang luar biasa. Kalau Anda hanya tahu saja tapi tidak praktek, percuma. Tahu praktek itu sudah lebih baik. Tahu praktek dan mengulang berkali-kali, nah itu jadi ilmu. Kalau ilmunya sudah jadi milik Anda, itu tidak bisa kembali kepada kita lagi. Tapi kalau Anda hanya mendengar, nanti habis itu lupa. Ya, oke, ini sudah semakin ramai. Saya panggilkan Sifu Jason untuk sebagai moderator kita untuk acara pada pagi hari ini. Silakan Sifu Jason. Good morning everybody. Apa kabar semuanya? Fantastic. Good. First of all, terima kasih Pak Tony Harlambang. Mari tepuk tangan buat Pak Tony dan Mr. James Gui, guest speaker kita hari ini. Come on. Yes. Selamat datang ya ke Elite Club Batch 3. Hampir selesai 2022, hampir akhir. Apakah Anda sudah closing dan siapin komisi buat akhir tahun, betul? Oke, so kita langsung mulai karena saya tahu pasti Mr. Gui selalu habis waktunya. Always run out of time, kurang waktu. Oke, dengan itu mari kita saksikan video introduction Mr. James Gui. Come on, tepuk tangan. Let's go. Come on. Oke. Saya sekali lagi supaya share sound. Oke, there we go. Here we go. Mr. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Beliau adalah pembicara dan trainer di bidang sales, motivasi, leadership, manajemen, customer service, team building, dan public speaking. Lebih dari 26 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar baik di dalam dan luar negeri. Telah memberikan inspirasi di New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Ukraine, Moskow, dan kota-kota lainnya. Telah lebih dari 3.000 perusahaan, baik nasional dan multinasional, dan lebih dari 1 juta orang yang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Melatih lebih dari 150.000 remaja selama 15 tahun terakhir dalam program James Gui Dreams Achievers. Buku-buku dan CD audio bestseller beliau telah menginspirasi jutaan pembaca dan pendengarnya. Sebagai narasumber di Radio Smart FM 95,9 FM setiap Selasa pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat selama 13 tahun terakhir. Mari kita sambut Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, Mr. James Gui. Fantastic. Selamat pagi teman-teman semua. Thank you so much Pak Tony. Thank you so much juga Bro Jason. Thank you so much for making time. Teman-teman yang hadir pagi ini 20 orang, saya appreciate banget ya. Anda jam 8 pagi sudah standby dan siap belajar. Okay, I will give you my best ya. Jadi ada satu quote ya, I try, don't try. Okay, either you do or you don't do, ya. Don't try, okay? Jadi nggak ada cerita, I will try to give you my best. I will give you my best, okay, ya? Okay, langsung kita mulai saja, teman-teman. Like Sifu Jason bilang ya, waktu kita selalu mepet banget. Okay, ini topiknya sales leadership motivation, okay? Ya, jadi
ada unsur leadershipnya, ada unsur motivationnya, ya. Dan ini kita positionkan sebagai seorang sales leader, oke? Sebagai seorang sales leader, bagaimana kita memimpin pasukan sales kita, bagaimana kita memotivasi mereka, oke? Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Oke, teman-teman, silakan siapkan kertas, ya, dan catat di kertas Anda 5 pemimpin yang Anda secara pribadi mengagumi. Oke, pemimpin ini bisa di arena bisnis, arena politik, bisa pemimpin negara, pemimpin bisnis, pemimpin religi, ya, atau pemimpin di bisnis entertainment, whatever lah. Oke, ini orang-orang ini bisa orang yang orang Indonesia maupun orang luar negeri, orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal dunia. Oke, orang yang Anda kenal secara pribadi maupun sosok-sosok yang Anda pernah baca dan pernah dengar dan sebagainya. Okay, so please, whoever they are, write down names of 5 leaders whom you personally admire. Silakan tulis di kertas Anda aja, nggak usah ketik di chat, ya, nggak usah ketik di chat, tulis di kertas Anda. Siapa 5 pemimpin yang Anda secara pribadi sangat mengagumi? Nanti kita akan discuss. Okay, silakan. 5 pemimpin yang Anda secara pribadi sangat mengagumi. Yo, silakan. Yes. Who are the 5 leaders you admire? Yes. Oke. Siapa aja terserah Anda. Pemimpin bisnis, pemimpin negara, pemimpin religi, ya, agama, ya, whatever. Ya, orang yang Anda kenal secara pribadi, sosok yang pernah kita baca dan sebagainya. Oke? Right? Oke. Ya. Nah, iseng-iseng aja ya. Saya tanya ya, kalau ada di daftar Anda mau ketik di chat ada juga boleh, atau di gambar ini Anda bisa kasih gambar jempol gitu ya. Gambar jempol ya. Oke, yuk kita lihat, tunggu saya set galeri dulu. Nah, oke. Ya, apakah di daftar Anda ada Soekarno? Silakan ketik ya, atau mau ketik ya juga boleh ya. Mau ketik ada, oke, Pak Tony ada, Pak Tony ada Soekarno nih, oke. Yang ada aja, Soekarno ada, oh ada Pak Tung, ada Pak Jokowi, oke ya, saya sudah asumsi pasti ada nih, Pak Tung dan Pak Jokowi, oke lah, oke. Steve Jobs, ada Steve Jobs? Ada Steve Jobs? Yes, oke, ada. Ada Bill Gates? Ada Bill Gates? Ada Bill Gates? Ada Bill Gates? Oke, ada Bill Gates. Oke, ada nggak? Ada Bill Gates? Tidak ada Bill Gates ya. Oke. Religion. Apakah ada antara Nabi Muhammad atau Yesus Kristus? Ada nggak? Atau Buddha? Ada nggak? Bill Gates dan Steve Jobs ada. Oke, good. Ada ya. Ada antara Nabi Muhammad, ada Jesus Christ, atau ada Buddha. Oke, ada ya. Oke, fine. Oke, interesting ya. Interesting. Ayo kita iseng ini, spontan ini. Apakah ada Nelson Mandela di daftar Anda? Ada Nelson Mandela nggak? Ada Nelson Mandela nggak? Ada Nelson Mandela nggak? Ada Nelson Mandela? Ya, ada Nelson Mandela. Tidak ada ya. Oke, tidak ada Nelson Mandela. Oh, ada Pak Rambu, ada Nelson Mandela. Nelson Mandela. Mahatma Gandhi. Ada Mahatma Gandhi? Ada Mahatma Gandhi. Oke. Ada Barack Obama. Baru kayak lelang aja ini. Bunda Teresa ada. Oke, fine. Thank you so much. Ya, tuh kan Barack Obama ada Pak Teddy ya. Thank you. Oke, teman-teman. Kita mengagumi mereka pasti alasannya berbeda-beda. Oke? Ya, karena sosoknya berbeda-beda. Namun ada 3 kategori. Satu, silakan catat. Satu adalah knowledge mereka, pengetahuan mereka. Oke? Pengetahuan yang mereka miliki. Kedua adalah skill mereka, keterampilan mereka. Oke? Skill mereka. Dan ketiga adalah karakter mereka. Oke? Knowledge, skills, karakter. 3 hal ini ya, 3 hal ini. Sekarang mohon everybody yang hadir ketik di chat, antara 3 unsur ini, knowledge, skill, dan karakter, Anda lebih mengagumi mereka itu
Dari sosok, dari sisi knowledge, skill, atau karakter mereka. Apa yang buat Anda begitu mengagumi mereka? Apakah knowledge, skill, atau karakter? Ya, oke, ya. Apa knowledge, skill, karakter? Yes, karakter. Banyak yang karakter. Oke, banyak yang karakter, Pak. Warti juga karakter. Oke, yes. Karakter ya. Karakter ya. Oke, let's discuss this ya. Kita bicara soal leader ya. Kita bicara tentang leader ya. Oke, kita bicara tentang leader. Ini faktanya. Oke, mau Nelson Mandela, mau siapapun, Bill Gates, Steve Jobs dan sebagainya ya. As business leaders, as religious leaders, as political leaders, Jokowi dan sebagainya. Yang kita kagum dengan mereka adalah ini. Oke, leaders are admired for their strength of character. Okay? Leaders are admired for their strength of character. Jadi teman-teman, anggota tim kita, anak buah kita akan terbantu, sangat terbantu kalau kita sebagai atasan mereka, knowledge kita tentang properti bagus. Betul kan ya? Sehingga kalau kapan-kapan kalau mereka ketemu klien, pembeli yang mereka nggak bisa jawab, mereka lari ke kita, kita bisa kasih jawaban. Betul kan ya? Tim kita perlu knowledge kita. Ya, tim kita juga perlu skill kita. Skill kita dalam PDKT dengan anggota tim kita. Skill kita dengan komunikasi dengan mereka. People skills kita, communication skill kita, oke? Dan sekali-sekali kalau ini di depan dia sudah ada calon pembeli sekaligus mau beli 5 unit atau 1 lantai, oke? Dia perlu, tim sales kita perlu kehadiran kita untuk mewakili dia, mensupport dia dalam negosiasi dan sebagainya, betul? Jadi kita juga harus ada skill, oke ya? Jadi buat seorang atasan, knowledge dan skill itu sangat diperlukan. Tetapi sebagai seorang leader, anak buah kita respect sama kita atau tidak dari karakter kita. Oke, so there's a difference, ya. Untuk mensupport mereka, mereka perlu knowledge dan skills. Tetapi untuk mendapatkan respect dari mereka, karakter itu lebih penting. Got it? Jadi ada 2 unsur, tiga-tiga penting. Tapi kita harus mengerti aspeknya dari mana. Aspeknya dari mana. Oke? Dan karakter itu bukan bicara periang, pendiam, bukan itu. Ya, teliti, DISC, personality plus, bukan itu yang kita bahas. Karakter itu termasuk integritas, tahan banting, sabar, kasih. Itu karakter. Oke, itu karakter. Ya, dan itulah yang buat anak buah kita respect sama kita. Staying calm under pressure, betul kan ya? Nah, itu semua karakter kita. Oke, ya. So, kalau Anda mau anak buah Anda respect sama kita, maka sifat-sifat itu yang harus lebih dibangun. Oke? Karena teman-teman, sales manager, sales supervisor itu jabatan. Itu jabatan. Oke, tetapi leader itu pengakuan. Betul kan? Leader itu pengakuan. Nah, 5 orang yang saya minta Anda tulis nama mereka nggak berdiri di samping Anda untuk make sure Anda tulis nama mereka, betul? Tapi Anda dengan senang hati dan bangga mengakui bahwa 5 orang itu orang hebat. Betul kan? Pengakuan. Leadership itu pengakuan. Oke, ya. So, maka dari itu saya appreciate banget sebagian dari Anda ya langsung bilang, Pak Tung itu leader. Oke, beliau bukan manajer Anda loh. Beliau bukan atasan langsung. Beliau tidak ada struktural di atas Anda. Tetapi Anda akui beliau adalah leader. Nah, dan buat Anda akui beliau leader itu apa? Karena Anda kagum dengan semangat beliau, Anda kagum dengan caringnya beliau, Anda kagum dengan ya humannya beliau, ya kan?
Bukan soal knowledge tentang property, bukan cuma soal skillnya, bukan. Tetapi sosoknya itu loh. Ya, so point number one, if we talk about today's topic, my friends, sales leadership motivation. If you want your people to be motivated, number one is they must feel that they are working with somebody atau working for somebody whom they respect, betul? Okay, if you want your team to be motivated, nggak ada tim yang termotivasi kalau menurut dia kerja di bawah orang yang dia tidak respect. Semakin dia respect sama kita, semakin hatinya lebih plong, semangatnya lebih menggebu-gebu. Oke, ya. So, silakan saya kasih Anda 30 detik aja. Silakan di kertas Anda coret-coret mulai dari hari ini menjelang tahun 2023 dari sisi apa yang Anda mau tingkatkan karakter Anda supaya tim Anda lebih respect secara dengan Anda as their leader. Okay, because the bigger the respect, the more you are ready to do for them. Sama, respect Anda dengan Pak Tung begitu besar, ya, sehingga kadang-kadang disuruh lembur pun nggak pusing, betul kan ya? Nggak hitung-hitungan, betul kan? Disuruh work on weekends pun no problem, karena ada sosok respectnya. Tapi kalau nggak direspect, suruh lembur, nggak salah. Masuk hari Sabtu Minggu, hitungannya berapa, betul kan? Jadi kalau ada respect, lebih rela. Okay, lebih willing. See, willingness comes from respect, right? Okay, jadi kita mau orang kerja dengan ya lapang dada lah, okay, dengan sepenuh hati. Yeah, so respect, okay. Now willingness comes from respect. Thank you, Jason. Yeah, so teman-teman silakan catat ya. Selama ini Anda tahu sebagai seorang leader kelemahan Anda di mana? Dan dari sisi karakter, ya, karakter, knowledge dan skill itu given lah, harus update terus lah, betul ya, never ending lah. Tapi dari segi karakter, dari sisi mana yang Anda mau tingkatkan, kelemahan seperti apa, hal seperti apa yang bisa diimprove, oke, ya. Dan karakter itu tidak ada hubungan dengan bakat. Tidak ada hubungan dengan bakat, oke? Mau jujur, nggak ada hubungan dengan bakat. Mau pantang menyerah, cepat menyerah, itu tidak ada hubungan dengan bakat, oke? Itu komitmen, oke ya? Oke, right. So that's number one, ya. That's today's topic, sales leadership motivation. So what am I trying to say? You want to motivate your people, let them appreciate you as a leader. Right? And if you want them to appreciate you as a leader, one of the main things you need to do is to show the strength of character. Strength of character. Bukan karakter ya, bukan karakter. Coba lihat kalimatnya ya, bukan semata-mata karakter, tapi the strength of character. Strength of character itu adalah justru di masa-masa sulit itu, kualitas dari karakternya kelihatan. Justru di masa-masa sulitnya, dalam kondisi kepepet, dalam kondisi terpojok, dalam kondisi berat, itu ketangguhannya keluar. Gitu loh. Oke, kalau semua lancar-lancar, leader duduk diam-diam ngopi aja dah. Oke ya, justru leader itu diperlukan dalam kondisi sulit. Oke, ya, so that's where you're needed, ya. So be ready. Dan 2023 adalah tahun yang sangat memerlukan leadership. Barusan kita bahas, sangat memerlukan leadership. Mau orang bilang susah, mudah, whatever, tetap kita harus berjuang. Tetap properti harus dijual, betul kan? Tetap developer yang bangun sekian ratusan unit harus terjual kok. You mau bilang apa juga harus terjual. Betul kan? Right? Dan semakin kondisi susah, semakin banyak properti yang tak, betul? Yang slow. Okay? Maka dan orang sales paling punya alasan yang seolah-olah valid, ekonomi susah, daya beli orang turun. Maka di 2023 perlu sosok leader yang karakternya strong untuk tidak ikut keseret alasan ini. Malah dengan begitu banyak alasan yang menarik turun,
kita harus tarik mereka naik. You very, very strong in 2023. You need to be stronger than before. Oke, in 2023. Oke, ya. Jadi silakan Anda catat agar supaya punya ketangguhan seperti itu di tahun 2023. Karakter seperti apa yang Anda perlu. Oke, dan untung ini di tanggal 5 Desember ya, dari sekarang menjelang ya akhir tahun ya, saya dengar di Central Group akan ada ya event-event yang besar ya. Pak Tong pun akan tiba di sana, Batam ya kalau nggak salah ya, 16, 17, 18 ya Pak Tony ya. Oke. Nah, itu ada acara tuh. Itu ada acara pasti. Pak Tong nggak akan ke Batam tanpa acara. Oke ya. So pasti manfaatkan. Dan menggunakan liburan itu, nanti akhir tahun kan liburan, untuk plan. Untuk plan 2023, how are you going to be a better leader, a stronger leader, a tougher leader, a more inspiring leader. Oke, ya. Oke, next teman-teman. That's number 1. Ya. Apalagi yang mau kita bahas nih? Tunggu ya, sorry. Nah, ini dia. Nah, jadi leader ada 2 nih. Leader dan manager. Ada sedikit bedanya. Tadi saya sudah bahas ya, antara lain adalah leader itu adalah pengakuan, manager itu jabatan. Ya, nanti kita bahas. Nah, soal leader, ini yang saya mau ingatkan kepada teman-teman. Oke? How high your team jumps depends on how high the leader jumps. Saya yakin kita semua mau tim kita lompat tinggi, capai prestasi yang lebih tinggi. Oke? Tetapi setinggi apa tim kita capai tergantung kitanya. Ya, kenapa? Ini kalimat yang berikutnya ya, yang tidak nyaman loh, buat kita tidak nyaman. Your team is a direct reflection on who you are as a leader. Ini bagus sekali kalimatnya. Kadang-kadang kita rasa tersentil, ya, terjitak dengan kalimat ini. Tim Anda adalah cerminan langsung, direct reflection, cerminan langsung dari siapa Anda sebagai pemimpin. Dengan kata lain, kalau tim kita tangguh, itu dikarenakan kita tangguh. Kalau tim kita ukil prestasi demi prestasi, itu karena kita sebagai leader mau berprestasi. Betul kan? Tapi kalau tim kita kompak, itu adalah cerminan atas kemampuan kita sebagai leader untuk merangkul mereka jadi satu. Tapi kalau tim kita tidak kompak, itu adalah cerminan dari kita. Kalau tim kita lemot, melempem, lemas, lesu, letoy, itu adalah cerminan dari kita. Oke, kalau tim kita kalah melulu dengan saingan, itu cerminan kita. Kalau tim kita secara konsisten nggak capai target, itu kita juga. Dan saya sebagai leader di tim saya sadar hal itu. Saya sadar. Oke, ya. Dan my team always tells me, Pak, we get our energy from you. We get our energy from you. My team sudah bersama saya 20 tahun. Mereka meremata pun tahu tugas mereka. Serius, mereka tahu tugas. My team runs autopilot. Saya nggak perlu di kantor, sama sekali nggak perlu. Oke, mereka udah tahu. Sudah 20 tahun apa yang mau diajar. Betul ya? Dalam tugasnya mereka udah tahu. Tetapi mereka bilang, Pak, we get our energy from you. Oke, jangan main-main loh. Sadar atau tidak sadar, ya. Dan mereka bilang loh, Pak, kalau Bapak happy, kami happy loh, Pak. Tapi kalau Bapak bete, somehow, walaupun Bapak nggak ke kantor, Bapak bete, itu suasana suram itu mengalir ke kantor, Pak. Saya bilang, tapi saya nggak ke kantor. You dapat suasana suramnya dari mana? Dari WA Bapak aja ketahuan Bapak lagi nggak happy. Saking kenal sayanya,
Sampai WA saya, walaupun saya nggak marah-marah di WA, saya nggak marah-marah. Kalau marah saya telepon mereka, WA saya nggak marah-marah. Tapi dari jawabannya, dari kata-katanya, mereka bisa tahu loh. Dan itu berdampak ke mereka. Oke, jangan main-main. As a leader, they look for and they depend on, they absorb your energy. So are you every day giving positive energy, or are you every day without your realizing it giving out negative energy? Sebagai leader, you give negative energy, tapi you expect them to perform positively. Kan it's so difficult to do. Ya kan? Ini poin, ini kenyataan, habis mau gimana lagi? Begitu. Coba kalau kita lihat Pak Jokowi, yang ada sebagian teman Pak Jokowi anak kagumnya. Coba kalau Pak Jokowi setiap pidatonya pesimis, lemes loh negaranya. Betul kan? Ya, tapi beliau prestasi demi prestasi, menunjukkan look G20 suksesnya luar biasa, betul. Deklarasi Bali lah, petunjukan di dinner itu yang dikagumi seluruh dunia lah, leader-leadernya pakai baju batik lah, kita bangganya luar biasa. Betul kan? Karena leadernya energinya positif. Walaupun di balik itu dia capek, dia sebel, dia kecewa, tapi sosoknya positif. Oke? Nah, easy to say, not easy to do. That is one of the important things of a leader, positive energy, okay? Because your team is a direct reflection of who you are as a leader. So how high your team jumps in 2023 depends on how high you want to jump in 2023. How many excuses the team will give you depends on how many excuses you are prepared to take. Betul kan? How much nonsense the team will give you depends on how much nonsense you want to tolerate. Betul kan? Satu, kita nonton Piala Dunia, yang main di lapangan 22 pemain itu mega bintang semua loh. Mega bintang semua. Duitnya buset, banyak sekali dan sebagainya. Status sosial. Wasit itu, kita sama sekali nggak kenal loh wasit itu. Oke? Portugal, katakanlah lawan Argentina. Wah, 22 mega bintang. Wasit itu mungkin dari Saudi Arab, dari Qatar, yang kita nggak pernah kenal manusia itu. Setelah pertandingan, sepanjang pertandingan, kita nggak tahu nama dia. Bahkan pulang pun kita nggak tahu nama dia. Betul kan ya? Tetapi wasit itu satu orang bisa kontrol 22 pemain yang masing-masing mega bintang. Duitnya itu bisa kuburin wasit sekaligus. Betul kan ya? Tetapi bisa kontrol. Kenapa? Kenapa pertandingan itu nggak anarkis semua? Karena sejak awal wasit udah briefing. Lu sudah semega-mega bintangnya. I will not take nonsense. You senggol gue kasih kartu merah. Coba. See? Maka dari itu timnya terkendali, betul? Karena the referee says, I will not take nonsense from you. Nah, so dengan kata lain, seberapa banyak alasan tim kita kasih, seberapa konyol alasannya, tergantung kita mau terima atau nggak mau terima alasannya yang konyol-konyol. Betul kan? Kalau kita, iya sih memang begitu, siapa boleh buat, udah kena deh, Anda undang alasan semua. Oke, tapi kalau iya memang begitu, lalu mau gimana? Fight! Nah, nggak berani beralasan. Oke, so sebaliknya ya, tim kita lompatnya jauh, atau alasannya segera, tergantung kita juga sih. Oke? Ya, very simple ya. So, tahun 2023, Anda mau jadi pemimpin seperti apa? Ya, so, poinnya ini silakan foto. I like this very much. Ya, energy is everything. Ini saya selalu bilang. Saya yakin Pak Tony pun tahu. Pak Tony sudah bersama Pak Tung berpuluhan tahun. Anda tahulah, ya. Energi itu, teman-teman, bukan seolah-olah bukan bicara tentang lompat-lompat teriak-teriak. Bukan itu. Oke. Pak Tung kalau seminar ajak kita lompat-lompat teriak-teriak. Itu part of building the energy. Yes. It's part of movement. Yes.
Tetapi kalau Anda duduk satu per satu ngomong sama Pak Tung aja, dia duduk aja rasa kayak dia lagi lompat, betul? Energinya luar biasa, betul? Energi itu nggak perlu teriak-teriak, lompat-lompat. Enggak. Pak Tung duduk diam-diam, suaranya kecil aja. You can feel his energy. Right? So you want to be that kind of leader. Ya, apalagi Anda ada contoh, ada role model. Pak Tung sebagai leader. Anda tahulah. Okay? So if you don't have energy, you don't have anything. Produk sebagus apapun tidak bisa menang. But if you have energy, you have everything. Teman-teman, kita nonton Piala Dunia. Saya yakin sebagian dari Anda suka nonton Piala Dunia. Tim Korea bisa lolos 16 besar. Tim Jepang bisa kalahkan Jerman. Kalahkan terakhir dia kalahkan siapa ya? Jerman dan Spanyol. Betul? Kenapa? Semangatnya itu loh. Korea bisa singkirkan Uruguay dengan mengalahkan Prancis 2-1. Portugal 2-1. Itu di menit-menit terakhir semua kan. Energy. Okay? If you don't have energy, you don't have anything. Maka kita lihat, tim besar seperti Jerman pun tersingkir. Tim besar seperti Belgia pun tersingkir. Kenapa? Apakah mereka kurang mega bintang? Tidak. Kenapa mereka bisa kurang energi? Kenapa mereka bisa kalah? Karena tim-tim Jerman, tim-tim Belgia, itu pemainnya itu main di Eropa, di seluruh negara. Oke? Dan kali ini Piala Dunia. Setelah pertandingan, istirahat 1 minggu, langsung Piala Dunia. Pemainnya capeknya luar biasa. Pemain nggak sempat latihan sebagai timnas. Betul kan? Sedangkan kenapa tim-tim kecil menang? Karena tim-tim kecil itu pemain-pemainnya nggak main di luar negeri. Pemain-pemainnya main di kota sendiri, negara sendiri, tapi di kota-kota lain. Kayak timnas Indonesia main di Surabaya, main di Malang, main di Bali, dan sebagainya. Jadi gampang kumpul, betul? Gampang latihan nasional. Maka tim-tim yang pemainnya nggak keren-keren, itu menang loh kali ini. Karena mereka sempat latihan nasional. Tim-tim mega bintang kalah semua. Satu nggak sempat istirahat, karena kompetisi luar negerinya sengit banget, nggak sempat istirahat, dan nggak sempat latihan sebagai timnas. Jadi lelah mereka, nggak sempat, nggak ada jeda. Di Piala Dunia lain jedanya sebulan. Ini Piala Dunia Qatar nggak ada jeda, maka mereka capek. Dan karena mereka capek, sehebat-hebat mega bintang kalah tuh sama Senegal, kalah tuh sama Costa Rica, betul kan? Lucu kan? Nah, energi. Teman-teman, bagaimana bisa ada energi kalau you nggak sehat? Kalau gimana bisa ada energi? Panjat tangga 3 lantai aja ngos-ngosan, panjat lantai 5 lantai, panjat tangga 5 lantai aja udah berkunang-kunang, udah hampir mau pingsan. Gimana bisa energi? Ya kan? You've got to be fit. All leaders are fit. You've got to be fit. If you are not fit, you can't have energy. And if you don't have energy, you don't have anything. Because everything is energy. Oke, ada correlationnya. Maka di Central Group ada Sifu Jason untuk tempa Anda secara fitness, betul? Penting itu. Oke, penting. Ya, so get fit ya. 2023 get fit. Then somehow you are more energetic as a leader. Oke, next. Oke. Nah, sekarang kita bahas tugas manajer. Tugas manajer adalah untuk mencapai. Oke? Jadi kalau Anda adalah sales manager, Anda adalah sales supervisor, udah pasti Anda dikasih target. Oke? Udah pasti Anda dikasih target. Ya? Dan tugas Anda adalah mencapai target. Anda digajiin untuk capai target. Anda ditunjuk ke jabatan itu
supaya Anda membantu perusahaan capai target. Okay? So the job of the manager is to achieve target. Ya. Nah, nanti kita pisahkan supaya Anda bisa tahu seorang manajer itu unsur managingnya di mana, unsur leadershipnya di mana. Jadi seorang manajer harus jalankan dua ya, bukan pisah. Ini leader, ini manajer, bukan. Seorang manajer harus ada dua unsur, harus ada dua kemampuan. Satu kemampuan memanage, satu kemampuan memimpin. Oke, ya nanti kita bahas. Oke, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Oke. Right? Tugas manajer adalah mencapai ya. Dan bagaimana capai? Ini. Manajer adalah seseorang yang mencapai tugas melalui orang lain. Melalui orang lain. Jadi, ya, tugas Anda adalah mengelola anggota tim Anda. Supaya melalui mereka target itu tercapai. Oke, maka dari itu, tuh, the job of the manager is to manage the sales team to achieve the sales result. Oke, nah, manage itu mengelola. Manage itu mengelola. Leading itu memimpin. Jadi, Anda memimpin tim Anda dari energi Anda, dari semangat Anda, dari karakter Anda, dari mau capai prestasi yang besar-besar, Anda mau lompat tinggi, Anda di depan. Anda yang di depan. Tim kita harus capai ini. Yuk ikut saya. Oke, saya aja bisa, mestinya kalian bisa. Sebagainya, oke ya. Dan tim saya teman-teman, tanya Pak Tony, tanya Pak Sifu Jason, kalau kita bawa seminar, tim saya nggak pernah telat. Oke, tim saya nggak pernah telat. Kenapa nggak pernah telat? Karena saya nggak pernah telat. Karena saya nggak pernah telat, tim saya sungkan telat. Oke, tim saya sungkan telat. Dan sudah jadi budaya, tim saya sekarang, my soundman, Alex, oke, dia kalau setup-nya, sound system-nya dan sebagainya, kalau 1 jam sebelum acara belum setup, dianya yang gelisah. Dianya yang gelisah. Oke? Kadang-kadang panitia sediakan makanan, breakfast, dan kita breakfast dulu sebelum setup. Enggak. Setup dulu baru breakfast. Biar saya tenang. Kalau kita di luar kota, kita nginap di hotel, biasanya breakfast dulu baru setup, betul? Enggak. Alex setup dulu, semua sudah jadi, udah plong, baru dia breakfast. Oke? Karena kita pasang standar. Standar itu kan dari kita. Standar itu dari kita. Tapi kalau kita sebagai leader, sebelum acara penting pergi, telat melulu, tim kita akan rasa, konyol saya pagi-pagi datang. Betul kan? Konyol saya pagi-pagi datang, babe aja telat melulu. Betul kan? Tapi kalau babe lebih tepat waktu, acaranya jam 9, kita jam 8 sudah standby. Dan kita expect sound system udah ready. Mana anak buah kita berani datang 8.30? Nggak bisa. Oke, so dari sana kita lead. Dari apa yang mau kita capai, kita lead dari semangat, kita lead dari contoh, betul? Tapi managing itu mengelola. Mengelola itu tetek bengeknya. Oke, tetek bengeknya ya. Nah, di dapur itu. Oke. Nah, Anda harus jadi dua-duanya. Nanti kita bahas ya. Oke. Waktu jam cepat banget teman-teman. Ustaz. Oke. Nah, sekarang apa bedanya antara inspirasi dan motivasi? Oke, apa bedanya antara inspirasi dan motivasi? Simple banget. Oke, kalau saya memotivasi Anda atau kalau Anda termotivasi oleh saya, kalau Anda termotivasi oleh saya, berarti Anda bilang saya akan kerja lebih keras. Saya akan lebih ngegas. Saya akan lebih rajin.
saya akan lebih gigih. Siap, saya akan telepon lebih banyak prospek. Oke, siap, saya akan datangkan lebih banyak untuk showing. Siap, saya akan belajar lebih rajin dan sebagainya. Oke ya. Kalau termotivasi, dampak dari termotivasi adalah you want to do more and you want to do better. Oke, you want to do, garis bawah, do. Dampak dari termotivasi adalah you want to do more and you want to do better. Do, action. Oke, action. Ya, jadi karena saya sudah motivate Anda, ya, hasilnya adalah Anda lebih actionnya lebih gigih, actionnya lebih banyak, betul kan? Termotivasi. Tapi kalau Anda terinspirasi, berbeda. Kalau Anda terinspirasi, berbeda. Kalau Anda terinspirasi, Anda akan bilang, saya mau jadi seperti dia. Saya mau jadi seperti dia. Murah hati seperti dia, jujur seperti dia, disiplin seperti dia, berbaik hati seperti dia, ramah seperti dia, Okay? So, if Pak Tung and I motivate you, you are motivated, you want to do more. But if Pak Tung and I inspire you, you want to become a better person. Right? Nah, motivation itu kayak udara gas lah. Pompa semangat, lepas bedap, habislah. Betul kan ya? Tapi inspiration itu terbentuk berubah menjadi insan yang berbeda. Itu lebih bersifat jangka panjang. Dan itu lebih bisa nanti kelak Anda pula berdampak kepada orang lain. Betul kan? Yes. Nah, di Indonesia, I'm happy to say, banyak sekali trainer-trainer terinspirasi oleh Pak Tung, saya, Pak Andri Wongso, dan sebagainya. Sehingga mereka bilang, saya mau jadi trainer seperti Pak Tung. Saya mau jadi trainer seperti Pak Jem. Dan kami Pak Tung dan saya pun punya associate trainer, betul? Punya mitra-mitra, betul? Dan setiap kali kita jalanin training for trainer, ramai. Kenapa? Mereka mau jadi seperti kami. Oke, kenapa? Dengan apa yang kami lakukan dan hasilnya, dampaknya, mereka rasa, enaknya jadi trainer, satu fun, kedua duit ada, ketiga bantu orang. Betul kan? So, you see? So, are you, maka dari itu teman-teman, seorang manajer, sales manager yang hanya memotivasi anak buah saja, itu kayak pompa ban. Setiap 3 bulan, 3 minggu pompa sekali. 2 bulan pompa sekali. Karena motivasi. Tapi kalau Anda menginspirasi mereka, performance-nya, action-nya, activity-nya jadi lebih konsisten. Karena mereka berubah jadi orang yang lebih gigih. Mereka berubah jadi orang yang lebih disiplin. Orang yang motivation itu take action. Tapi inspiration menjadi orang yang lebih tangguh, orang yang lebih gigih, orang yang lebih disiplin, orang yang lebih teratur, dan itu performance-nya sustainable. Sepakat? Dan kalau Anda mau bangun future leaders, you can't motivate them to be a future leader. You've got to inspire them to want to be a future leader. Right? Oke, nah kalau motif itu pakai omongan, tapi kalau inspire nggak pakai omongan, pakai contoh. Anda mau jadi semurah hati seperti Pak Tung, bukan karena Pak Tung bilang saya murah hati, maka kalian harus murah hati. Ini loh 3 jurus untuk jadi murah hati, enggak kan? Kalian jadi murah hati karena you sudah
jadi apa ya? You sudah nikmati murahan hati dia. Betul kan? You sudah nikmati, you sudah dapat manfaat, you sudah rasakan. Sehingga dia bilang, hebat ya, saya mau jadi kayak dia. Gitu loh. Okay? So inspiring is not by words. Inspiring is by action. Okay? So let me summarize. Motivation. Motivation is you use your words and they take action. You use your words and they take action. Inspiring is you take action and they change. You see the difference? Hari ini you know the difference between motivation and inspiration. You know the difference between motivating and inspiring. And to be a successful sales leader, you must be both. To be a successful sales leader, you must be both. Ada waktunya you motivate, ada waktunya you lepas, ada waktunya lu pompa lagi. Tapi inspiring, you have to walk the talk every day. You have to walk the talk every day. Because people are watching you quietly. Your team are watching you quietly. Oke? Nah, ya. Dan ini yang lucu, teman-teman. Ini yang lucu. Semakin tim kita terinspirasi oleh kita, semakin dia respect kita. Dan semakin dia respect kita, semakin dia mau dengerin omongan kita. Dan akibatnya semakin gampang termotivasi. Coba kalau dia nggak respect Anda, you motivasi, ngomong baiklah, Fred. Betul kan? Okay? So, if you want to motivate them more easily, earn their respect. And how to earn their respect? Inspire them. Leading by example. Okay? Maka selalu orang bilang, seorang atasan harus leading by example. Itu managing atau inspiring ya? Betul kan? Nah, hari ini Anda sudah tahu. Okay? So, silakan Anda tulis sedikit 1-2 poin. Tahun 2023. Apa yang mau Anda lakukan supaya melalui contohnya Anda menginspirasi anggota tim Anda. Melalui contoh Anda, ya, Anda menginspirasi tim Anda. Menarik kan? Karena seminar berturut-turut 200 hari, pagi, siang, malam, saya nggak pernah sakit. Tim saya mau masuk angin aja sungkan. Betul nggak Pak Tony? Betul nggak Pak Tony? Ya. Betul Pak James. Iya. Sampai nggak ada suara. Benar kan? Anak buah mau masuk angin dikit mau ngeluh. Sungkan. Halang sih. Saya juga nggak larang dia masuk angin. Tapi mau masuk angin aja sungkan. Pak James, yang kemarin Pak James mendarat midnight pagi, and then langsung besoknya ke seminar jam 8. Masih ingat? Iya. Itu udah ya itu udah pola hidup kita sehari-hari lah ya bro ya. Sama Pak Tung juga begitu, sampai kadang-kadang kita bangun, ini pagi gue di kota mana ya? Ini pagi di kota mana ya? Ya udah biasa. Itu poinnya. Ya. I mean you are so tough that your team has no excuse. Mau sakit pun malu. Mau sakit pun malu. Oke, ya. Jadi itu dia. Sehingga nggak ada excuse. Kenapa? Kita kasih contoh sehingga dia nggak ada excuse. Kita kasih contoh sehingga dia mau kasih excuse pun dia malu sendiri. Gitu loh. So, how high your team jumps depend on how high you jump. Right? You are so tough, they cannot be weak. Gitu. Okay, but if you are weak, it's hard for them to be tough, betul? Ya, so itu dia. Ya. Oke. Ya, oke. Tadi kita sudah bahas ini ya. The job of the manager is to manage the sales team to achieve the sales target. Maka dari itu teman-teman, inilah gambarnya, oke? Di sini. Manage the sales team to achieve the sales target. Ya. Ya, manage the sales team to achieve the sales target. Bagaimana caranya? Sales process lah, betul kan? Lewat sales process. Jadi, the job, silakan tulis, the job of the manager
is to manage the sales people to do the sales process to achieve the target. Ini dia. Oke, ini dia. Udah, nggak usah tulis. Saya udah siapkan kalimatnya. The job of the sales leader is to manage the sales people to do the sales process to achieve the sales target. Jadi, yang di-manage apa? Yang di-manage adalah orangnya untuk melakukan sales prosesnya. Supaya melalui lakukan sales prosesnya, dia capai target. Jadi pencapaian target itu akibat. Akibat dari apa? Silakan tulis, akibat dari sales proses yang tepat. Sales proses yang tepat dulu, baru orang-orangnya kerjakan proses yang tepat. Betul kan? Mau bangun gedung, harus perencanaan dulu. Betul kan? Perencanaan tahapannya, perencanaannya, ketangguhannya, perencanaan tiangnya berapa banyak, tiangnya sebesar apa, mana yang duluan, fondasi dulu, baru dinding dulu, baru plafon dulu, baru listrik dulu, baru tembok dulu, dan sebagainya, baru finishing. Urutannya sudah jelas dulu, betul? Baru tukangnya kerjain dong. Tapi tukang kerjakan sesuatu yang sudah direncanakan, proses, tahapan, hitung-hitungan yang jelas. Baru tukangnya kerjain. Banyak sales leader suruh tukang kerja sesemangat-semangatnya untuk capai target, tapi prosesnya nggak jelas. Pantesan ada yang capai, banyak yang meleset. Karena prosesnya nggak jelas. Okay? So, that's managing. Managing people to do the process. Your job as a manager is to plan. Plan the process for them. Plan the process with them. Coba tanya Pak Tony. Coba tanya teman-teman di Central Group. Supaya satu cluster itu sold out dalam waktu sekian hari, sekian minggu, bahkan sekian jam. Coba tanya teman-teman Pak Tony, Sifu Jason, dan Center Group. Pak Tung teliti nggak prosesnya? Teliti banget prosesnya. Teliti banget. Betul kan? Maka tercapai. Kapan eventnya, apa alasannya, berapa orang yang harus hadir, konversinya, gimmicknya, umpannya, urgensinya, paniknya, irresistible offernya. Rinci banget. Dan masing-masing ada tugas, you bawa sekian banyak orang, you bawa sekian banyak orang, you pepetin sekian banyak orang. Betul? Prosesnya jelas. Amat sangat rinci. Maka apa yang kita kerjakan, jauh lebih besar kemungkinan berhasil. Nah, itu bukan leadership. Itu managing. Planningnya, managing. Oke, banyak manajer semangat tinggi, malas mikir. Semangat sih tinggi, menggebu-gebu, semangat tim, pompa. Tapi malas duduk diam-diam mikir, ini rincinya gimana ya? Ini pokoknya semangat. Nggak bakalan bisa. Oke? So, you have to help them to plan the sales process. You plan and sit down with them to plan. Maka Pak Tung kalau planning selalu duduk dengan sales manajernya, sales leadernya untuk planning bersama, betul? Beliau sudah punya konsep, tapi bersama leadernya. Anda sudah punya konsep, plan bersama masing-masing orang salesnya. Gitu loh. Oke, ya. Yes, word by word. Skripnya pun sudah disiapin, teks-teksnya. Dan teman-teman, kami Pak Tung dan saya kan satu jurusan lah, oke ya. Kami tahu kok kata-katanya pengaruh, urutan kata-kata pun pengaruh. Kami sudah coba urutannya. Saya kadang-kadang dulu saya nggak ngerti. Belajar tahulah urutannya kebalikan, hasilnya separuh. Urutan kata-kata kebalikan aja hasilnya separuh. Tanya Pak Tony. Terinci itu loh prosesnya. Kelihatan gampang. Kita bilang go. Orang kayak orang gila lari ke counter. Ada urutannya. Ada urutannya. Prosesnya pusat. Oke.
Nah, itu tugas Anda. Bagaimana prosesnya lain kali kita bahas, oke? Nggak sempat lah, ya. Maka Anda harus. So, finally, I leave you this. If you are serious about your success, dan ini Anda harus menularkan kepada setiap individu di tim Anda, oke? Ini penting sekali, ya. Jadikan ini sebagai satu kebiasaan. If you are serious about your success, you need to plan. Semua orang tahu ini. Semua orang tahu ini. Tapi ajaibnya, banyak sales manager, banyak sales leader, planningnya amat sangat dangkal. Bukan sama sekali nggak plan, not fair lah. Oke, ada. Tapi amat sangat dangkal planningnya. Plan dari sisi mana? Ini prinsipnya, my friends. You can't plan and manage the results. Betul kan? Kita nggak bisa planning dan mengelola result. Result itu kan akibat. Result itu akibat. Yang mengakibatkan result itu terjadi atau tidak terjadi apa? Ini. You can only plan the activities to achieve the result. Betul? Dengan kata lain, activity itu adalah proses yang tadi itulah. Oke? Apa yang harus dia lakukan? Pasang iklan itu satu proses. Oke? Pasang iklan satu proses. Iklannya di mana? Di sosmed, di mana whatever. Kata-kata yang di iklan, headline yang di iklan, betul kan? Dan sebagainya, ya. Umpannya, imingnya dan sebagainya. Oke? Terus konversinya, berapa yang WA balik, dan WA balik itu skripnya gimana? Follow up-nya gimana? Ajaknya ke showing-nya gimana? Confirm-nya gimana? Undangannya gimana? Apa yang umpannya supaya lebih besar kemungkinan dia datang ke showing? Dari showing itu flow-nya gimana? Apa yang mau disampaikan dulu? Apa berikutnya? Apa yang bikin dia wow? Apa yang bikin dia nafsu? Apa yang bikin dia pengen? Apa yang bikin dia panik? Dan sebagainya kan? Itu di-plan dulu. Activity itu. Activity. Oke? Bukan hanya selling. Ya, selling kan bisa dipecah jadi 10 tahap. Itu activity. Oke? Dan ya, maka Anda harus prepare activity plan buat seluruh tim Anda supaya target tim Anda tercapai. Oke? Dan target tim ini tercapai karena ada 10-20 orang yang kerjakannya. Dan agar supaya target tim tercapai, 10-20 orang ini masing-masing harus capai target pribadi, betul? Sedangkan nggak mungkin target tim dibagi rata dengan 20 anggota. Nggak mungkin. Kalau target tim dibagi rata dengan 20 anggota, belum coba pun saya bilang, Anda nggak bakalan capai target. Nggak bakalan. Karena anggota tim kita, kemampuan kita berbeda-beda, betul? Kemampuan tim kita beda-beda, oke? Jadi, Anda bagaimana alokasi? Bagaimana alokasi? You jual 5 unit, you 10, you 3, you 1, you 15. Bagaimana bagi? Ini. Dengan setiap orang sales dikasih activity plan-nya. Apa yang harus kamu lakukan? Angkanya berapa? Apa yang harus kamu lakukan? Jumlahnya berapa? Oke? Pasang iklan, responnya berapa? Dari sekian yang respon, yang datang showing berapa? Dari sekian datang showing, yang beli berapa? Itu merujuk sampai ke bawah, satu persatu. Dan kalau satu persatunya itu, total 20, ketemu, baru target tercapai, betul? Tapi kalau satu persatu aja, angkanya ditotalin, tidak cocok dengan angka total, dari awal lu udah tahu gak bakalan capai. Betul kan? So bukan cuma activities, angka harus ketemu. Angka harus ketemu. Target pribadi saya dijabarkan dari sekian aktiviti iklan, respon, showing, first showing, second showing, negotiation, closing. Itu melalui rangkaian angka ini. Satu, angka ini masuk akal nggak? Doable nggak? Achievable nggak? Kalau angka ini masuk akal,
saya bakalan capai target. Tapi angkanya dari awal nggak ketemu, nggak bakalan saya capai target. Betul kan? Jadi, you have to do the activity plan for each individual salesperson to make sure that that individual achieves his or her target. And if every individual achieves the target, you achieve your team target, gitu loh. Oke? Maka lucu banget teman-teman, seru banget. Plan itu adalah activity dan tanggal. Oke? Apa aktivitasnya? Jumlahnya berapa, angkanya berapa, dan lakukan secara konsisten, betul? Yang dimaksud konsisten adalah ditanggalkan. Apa yang kamu lakukan, jumlahnya berapa, kapan? Dari saya akan calling, follow up. Setiap hari 30 orang saya follow up. Oke, saya akan follow up setiap hari 30 orang. Kapan? Nggak bakalan. Jam 10 sampai jam 12 saya duduk WA, telepon 30 orang yang sampai balas. Sampai mereka balas ke saya. Oke, nah itu dilakukan. Nah, maka dari itu untuk konsisten kita perlu disiplin. Betul kan? Kita mau sukses perlu disiplin, betul? Disiplin itu apa? Disiplin itu konsisten. Hanya dengan disiplin baru konsisten. Tapi disiplin itu apa sih? Ini terakhir ya. Disiplin adalah kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Walaupun jujur kata kita nggak mau kerjain. Lagi males, lagi bete. Oke, lagi nggak mood. Jadi, disiplin adalah kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Maksudnya apa? Apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan sudah dijadwalkan. Walaupun jujur kata gue lagi bete banget. Tapi karena sudah dijadwalkan, sebete-betenya saya kerjain. Betul kan? Jadi sekalian mau tanya sekarang. Bisa nggak sukses tanpa konsisten? Nggak bisa. Jadi disiplin adalah kerjakan apa yang sudah dijadwalkan walaupun gua lagi nggak mood, betul? Jadi pertanyaannya ini, bagaimana bisa disiplin kalau nggak dijadwalkan? Banyak orang sales buka kalender, kalendernya kosong. Dia pergi ke kantor baru dia mikir, hari ini mau apain ya? Telepon A, WA A, 15 menit pipis A, rokok A, 1 jam makan yuk. Betul? Nggak ada jadwalnya. Teman-teman, iseng-iseng saya kasih Anda lihat jadwal saya, oke? Tunggu ya. Mana jadwalnya? Maaf. Ini jadwal saya. Oke? Every day, wherever you flip, that's my calendar. Every day, every hour, I know what the hell I have to do. Every day. Okay? I'll show you my calendar by month. This is by month. Ini I flick. You see the month? I flick loh ini. The month, but the intensity has not changed. Every day. Gimana mau gagal? Mau gagal aja susah. Nggak ada ronggang untuk gagal. Pepetin sukses. Pepetin sukses. Mood nggak mood jadwalin loh. Hari ini mood nggak mood tetap seminar, betul? Tetap Zoom, betul? Karena udah dijadwalin. Coba bilang ke Pak Sifu, Jason, Pak Tony. Ya kalau ada mood ya. Ya kalau ada mood ya. I try my best lah ya. No try, you do or you don't do, betul? No try. Jadwalin. Sehingga semalas-malasnya, sebete-betenya jalanin. Nah, mungkin aduh, malas, aduh, ya udahlah, udah terlalu janji. Tetapi begitu kita sudah on, moodnya datang tuh. Jadi kalimat terakhir ya, jangan tunggu sampai ada mood baru kita kerjakan.
Kerjakan sampai moodnya datang. Kerjakan sampai moodnya datang. Betul kan? Nah, kalau orang ada mood baru kerjakan, itu orang mood-mutan. Nggak ada orang sukses yang mood-mutan. Oke, karena sudah dijadwalin, saya kerja dan saya kerjakan sampai moodnya datang. Itu disiplin dan konsisten. Disiplin dan konsisten kalau nggak sukses, planningnya yang salah. Betul kan? Planningnya yang salah. Oke, so mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ini, Anda sudah bisa bedakan mana unsur leadership, mana unsur management, and to get them to achieve amazing result, you need leadership. But to get them to do the work, to achieve that amazing results, you need managing. Okay? So you have to manage and lead at the same time. Then you will be an amazing team. Okay? Semoga sharing saya bermanfaat. Saya serahkan kembali ke Pak Tony. Silakan Pak Tony. Terima kasih Pak James. Silakan si Bu Jason. Terima kasih semuanya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak James. Come on. Thank you. Damn. Pak James, topiknya sama dengan Elite Club Best 2, tapi kontennya beda, selalu evolving, selalu changing. Itu luar biasa. Teman-teman dari Elite Club Best 3 ini adalah satu reminder yang dahsyat. Kenapa teman-teman ini harus saling tarik teman-teman masuk ke dalam Zoom. Walaupun topiknya sama, kontennya beda. Yes. Dan ini adalah angle yang luar biasa. Pak James, saya rasa luar biasa dahsyat. So thank you so much. Thank you. For your time, dan sekali lagi ya, benar Pak James ya, always out of time. Yeah. Ya, selalu. Thank you so much because I appreciate everybody making time. Jason. Thank you so much. Nah, you are the man, Mr. Gui. Kalau sudah bangun nonton gila. Hey. Guys, Pak Tony ada yang mau disampaikan? Oke. Mungkin kita berikan 1-2 orang yang mau kesempatan bertanya ke Pak James Gui ini. Mr. Gui, Siapa yang mau bertanya ini? Silakan nih. Ayo, ini waktunya beliau sangat sibuk nih. Silakan. Buka mic Anda dan sebutkan, perkenalkan diri Anda dan pertanyaan Anda. Ayo, siapa? Udah on fire tuh. Udah. Maya. Membara-bara. Maya, Pak Tony. Maya, tepuk tangan buat Maya dong. Come on, Maya. Oke, silakan. Silakan Maya. Where are you? Oh, Maya. Okay, Maya. Yes, right in front of me. Selamat pagi, Pak James. Yes, silakan Maya. Satu pertanyaan saja sih. Gimana caranya kita bisa inspire tim dan bikin mereka dan selalu motivasi mereka untuk terus berjalan terus, karena wajar, karena kalau misalkan kita kerja kan pasti banyak tantangan dan itu kan walaupun kita sebagai seorang leader kan pasti ketemu banyak hal dan masalah yang terjadi pada kita. Gimana caranya kita tidak mempengaruhi mereka semua mood yang jelek itu kepada tim kita. Gimana caranya kita mengontrolkan diri. Itu sih Pak James yang saya pengen tahu. Oke, ada beberapa hal. Satu, kalau pagi-pagi kita olahraga, pasti nggak mungkin orang habis olahraga bete. Nggak mungkin habis berkeringatan bete. Betul kan? So, after you exercise, number 1, you feel very fresh. Number 2, you are cheered up. Because exercising gives you the endorphin. Betul kan ya? Exercising gives you the feel good feeling. So after you exercise, most of the time you will be quite cheerful. You are energetic, you are cheerful. So start the morning with exercise. Oke, ya. Orang-orang yang berminggu-minggu nggak exercise, itu toksinnya akumulasi di tubuhnya, racun di tubuhnya. Jadi kalau tubuhnya racun, lesu kita. Betul kan? Oke, so that's number 1. Oke, ya. Saya pagi udah exercise. Oke, udah segar nih. Ya, setiap pagi. Saya Senin, Rabu, Jumat nge-gym.
Ya, Selasa, Kamis, goes pedastetik di rumah 1 jam. Oke? Ya pokoknya 5 hari, 6 hari per minggu berkeringat dah. Ya, itu dia. Ya, so that's number 1. Number 2, inspiring them with your energy. Inspiring them with their energy. Okay? Inspiring them with what you do. Lead by example. You don't have to tell them. You just do what you have to do. Okay? Saya kadang-kadang jam 10 malam kepada tim saya minta maaf, sorry saya ganggu Indah, bisa tolong kirim ke saya ini, bisa tolong kirim ke saya slide ini, bisa tolong kirim ke saya kontak ini. Sehingga tim saya tahu, gila jam 11 Babe masih kerja nih. Saya nggak bilang sih, saya lagi kerja loh, kalian harus kerja. Norak, betul kan ya? Tapi saya dengan jam 11 minta sesuatu, jam 6 pagi minta maaf, tapi saya perlu data ini untuk planning. Mereka udah tahu loh, gila. Jam 6 dia udah melek nih orang ini. Oke ya, jam 11 malam masih kerja. Right? See, you don't have to tell them. But from your action, they know. Oke? Nah, untuk kejar, ini dia teman-teman, yang dikejar bukan hasil. Jangan kejar hasil. Karena kalau Anda kejar hasil, di benak mereka, lu kayak tukang tagih. Lu kayak preman tagih setoran. Berapa nih? Ayo dong, kurang dong, kejar dong. Betul kan? Tetapi yang dikejar adalah, hari ini lu udah telepon berapa? Hari ini lo udah telepon berapa? Rencananya berapa? 30. Yang telepon berapa? 20. Kok selisih 10? Apa kendalanya? Bagaimana saya bisa bantu kamu supaya kamu capai angka aktivitasnya? Oke? So then, you kejar aktivitas. And orang akan berkewajiban wujudkan aktivitas. Karena aktivitas itu kita sudah rencanakan bersama dia, betul? So, you said this is what you're going to do. I don't tagih the result. I only tagih what you promised to do. I know you control the results. Betul ya? But you can control your action. You can control your activity. Dan itu yang you said you're going to do. I hanya tagih what you said you're going to do. Right? And if you miss that, what's your difficulty? How can I help you? Jadi kita terkesan jadi seorang manajer yang justru mau membantu mereka, bukan tukang tagih hasil. Got it? Nah, bagaimana kita bisa bantu mereka? Bagaimana kita bisa hold them responsible dan tagih kalau activity-nya nggak jelas, jumlahnya nggak jelas, jadwalnya nggak jelas. Akibatnya saya nggak tagih aktivitas, saya tagih hasil. Nah kalau saya tagih hasil, orang sebel kayak preman kerja setoran. Gitu loh, oke? Got it ya? Oke, good. Oke, silakan Maya. Ada satu lagi. Oke, orang nih dia. Like, how do you deal or respond with toxic people? Oke, very easy kok. Very easy. Them to Sifu Jason. He will get them to punch the toxic out of them. Okay, yeah, right. Toxic people ya, Maya. Yeah. Atasan atau bawahan? Both. Wow. Okay. Interesting. Okay. Pak James, mungkin saya bisa jawab. Mungkin Pak James, Yeah, you can see if this answer is correct. Kembali lagi, leader yang Pak James bilang tadi, inspiration. Jika kamu menjadi leader, inspiration, act, do what you say. Mungkin dari atasan bisa baca dari kamu juga. Dari kiri kanan, dari bawah, dimanapun, siapapun, you have ability to lead dengan your action. Oke, saya tambah lagi. Toxic people are not born toxic. People are not born toxic. You have never seen a toxic baby before. Betul kan ya? People become toxic because of circumstances, because of environment, because of continued disappointment. Betul kan? Ya kan, dikecewakan, disalahpahamin, dihinain dan sebagainya, akibatnya jadi toxic.
Okay, so kalau ada toxic employees lah, at least toxic anggota tim ya, the best thing, in fact to me, the best thing is to sit down and talk to him or her. Ada apa sih di balik behavior lu begitu? Okay, jangan marahin behaviornya, apalagi marahin orangnya. Okay. Kita harus put it in another way. Dia bukan orang jahat. Dia adalah korban. Korban dari pengalaman buruk, korban dari kehidupan yang buat dia toksik, yang buat dia sinis. Dia korban. Kan kalau kita lihat begitu kan sudut pandang kita berbeda betul. Jadi apa yang terjadi kepada dia sehingga behaviornya seperti itu. Jadi yang ditegur, yang dijudge bukan orangnya. Yang ditegur dan dijudge adalah behaviornya. Okay? Maya, I like you very much as a person. Yeah, you are wonderful. You are a wonderful mother. You take care of your children and so on. Okay, as a person, this person is responsible. Okay, but there are one or two behaviors that I think is not good for the team. All right, and these are the behaviors. Remember, I'm not judging you. We are just discussing the behaviors. Okay, yeah, this behavior. All right, now there must be a reason why you are behaving like that. Can you please tell me why? So that if you tell me why, I can understand you better. Maybe we can work together to change that behavior. Alright, nah itu dia ya. So yang difokus adalah behaviornya. Jangan gabungin orangnya sama behaviornya. Oke, ya, fokus di behavior, alasan di balik tingkah lakunya, understand the reason, empathize. Oh, ternyata begitu, kasihan juga kalau gue di posisi dia, gue lebih racun lagi kali ya. Oke, tapi dia udah bagus nih. Oke, yuk sama-sama. What can we do to improve the situation? Karena you know this behavior does not help the situation. Okay, so do you want to help the situation or not? If you want to help, we can work together. If you don't want to help and you don't want, I have to let you go from the team. Gitu kan ya? Simple kan? Ya, but I like you as a person, I respect you as a person, you know, cari duit di mana-mana hebat banget, ya. You are a wonderful father, I appreciate you, but this behavior cannot be in my team. Okay? You belong in my team, but your behavior cannot belong in my team. And because you bring the behavior, you cannot belong in my team lah. But I like you as a friend. Nanti kita ketemu di luar, kita ngopi aja nggak apa-apa kok. Okay, simple ya. Talk to the guy in the face. Nothing to lose kok. Dia change you untung, dia leave juga lu untung kan? Udah, gitu aja. Ya. Thanks. Oke, bro. Silakan Pak Tony. Oke, terima kasih Mr. James Gui, terima kasih Sifu Jason, terima kasih teman-teman semuanya. Karena sudah bergabung di acara kita untuk pertemuan Senin pagi yang luar biasa ini. Nah, saya ingin ingatkan kepada Anda bahwa Elite Club kita mungkin Januari pertengahan sudah berakhir, ya, persiapkan. Ini masih ada kurang lebih 1 bulan, ya. Kejar apa yang Anda ingin lakukan pada akhir tahun ini. Apa yang disaringkan Mr. James Gui, ini Anda harus buat perencanaan, karena biasanya di akhir tahun akan bikin setting goal untuk tahun depan. Nah, ini juga bisa dimasukkan, ya, apa yang Anda persiapkan untuk membuat goal-goal di tahun 2023. Dan kemudian juga apa yang di-sharingkan ini dapat membekali Anda untuk pengembangan diri Anda maupun untuk pengembangan tim Anda. Jadi bukan hanya diterima saja, tapi tolong dipraktekkan. Take action, miracle happen. No action, nothing happens. Gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak James Gui. Thank you semuanya. Sukses untuk Elite Club. Terima kasih Pak James Gui. Cheers, have a nice day. Next batch. Thank you, Pak James. Thank you. Thank you, Mr. James. Thank you guys. Thank you. Sifu Jason juga. Sifu Jason, tolong save chat ya. Siap, Pak. Thank you. Terima kasih Pak James. Thank you. Thank you semuanya. Yes. Luar biasa guys pertanyaannya.
Thank you Pak Tony. Ya. Teman-teman jangan lupa absen, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kemarin saya baru kasih tugas ada insentif tapi belum ada ya yang mau presentasi. Ingat ya nanti Senin minggu depan kalau mau, ini udah akhir-akhir loh. Untuk batch 3 ini kita banyak kasih bonus-bonus tapi tidak ada yang membuat gitu ya. Tidak ada yang berani tampil. Jadi bonusnya tetap disimpan gitu ya. Dan saya juga luar biasa appreciate untuk Julia Lim untuk timnya yang dia bikin Padletnya ya, diawasin terus sama Julia. Mungkin untuk tim-tim yang lain juga harus sama ya. Nanti kita akan lihat skornya seperti apa. Yang penting